Pastilah seorang Kiai Ma'ruf Amin itu orang yang hebat. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menjadi salah satu pemimpin negara kalau tidak punya kehebatan yang luar biasa. Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendekiawannya rusak. Bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama penyampaian kesan dan pesan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sedang berbahagia Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri, Bapak Yusuf Kalla, para Menko, ini ada Menko PMK, Menko Perekonomian, lalu para Menteri Kabinet, Bapak dan Ibu Kepala Badan, Lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya tidak sebut satu persatu. Saudara, kesan tentang Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepanjang perjalanan hidupnya sudah disampaikan tadi oleh berbagai kalangan, dan itu sudah mewakili pandangan kita semua tentang sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita hadir di sini adalah tentu untuk turut bergembira, mengucapkan selamat dan berdoa. Mudah-mudahan Kiai Haji Ma'ruf Amin terus bersama kita, berjuang bersama kita untuk membangun negara Republik Indonesia yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Hadirin, pastilah seorang Kiai Ma'ruf Amin itu orang yang hebat. Tidak ada di dunia ini orang yang bisa menjadi salah satu pemimpin negara kalau tidak punya kehebatan yang luar biasa. Sejelek apapun atau kejelekan apapun yang seseorang miliki, kalau sampai menjadi wakil presiden atau menjadi presiden itu pasti jauh lebih banyak kebaikannya. Nah, itulah yang terlihat pada Kiai Ma'ruf Amin. Orang hebat itu bisa bermacam-macam. Ada karena punya kekuatan politik yang besar, ada juga karena punya uang yang besar, ada juga karena memimpin kepremanan yang besar, macam-macam. Tapi Kiai Ma'ruf Amin ini punya hikmah. Pergaulannya sangat luas, ilmunya juga sangat kaya, pengalamannya bercabang-cabang, orangnya sangat bijaksana, sehingga sepanjang karirnya kita kenal beliau ini ya selalu sukses, selalu berada di depan, pernah terpuruk bangkit. Pasti itu dihadapi oleh setiap pejuang. Dan buktinya beliau ini sehat sampai umur 80 tahun karena banyak silaturahim. Tadi yang pergaulannya sangat luas itu. Teman-temannya sangat banyak. Beliau melaksanakan betul sabda Nabi bahwa kalau kamu ingin panjang umur,
dan banyak rezeki, lakukan silaturahim. Silaturahim itu kalau bahasa sekarang namanya jaringan, networking. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Ma'ruf Amin sejak kecil, sehingga ketika pada saatnya negara memanggil untuk kemajuan tidak terlalu susah untuk menggalangnya karena networkingnya, silaturahimnya sudah banyak, badannya tetap sehat. Pengalamannya juga bercabang-cabang. Nah, untuk itu kami mengucapkan selamat kepada Pak Ma'ruf Amin dengan satu catatan umum, 2 butir di sini saya katakan. Di kalangan Islam terjadi berbagai pandangan tentang Islam dan kekuasaan, Islam dan politik. Ada yang mengatakan Islam itu tidak mengajarkan politik. Islam itu hanya mengajarkan ibadah-ibadah mahdoh, akhlak, pergaulan, dan sebagainya. Tetapi Kiai Ma'ruf Amin ikut satu ajaran fikih siyasah, fikih politik, dan fikih dusturiyah, fikih konstitusi, yang menyatakan bahwa justru Islam itu harus bersinergi dengan kekuatan politik. Islam tidak akan maju kalau tidak ikut di dalam proses-proses politik. Ini tentu diambil dari kitabnya Imam Al-Ghazali, Ad-Din was-Sultani Tau'aman la yatimmu ahaduhuma dunal akhir, ad-dinu aslun was-sultanu harisun wa mala harisalahu fahadamuhu lazim. Melaksanakan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik itu adalah 2 saudara kembar. Tidak mungkin Anda beragam dengan baik kalau tidak didukung oleh kekuatan politik untuk menjamin Anda bebas beribadah. Dan tidak mungkin Anda punya kekuatan politik yang bagus kalau tidak disuntik dengan nilai-nilai kemuliaan agama atau kemuliaan nilai-nilai agama. Tidak mungkin. Lalu apa fungsinya? Ad-dinu usun was-sultanu harisun. Agama itu adalah asas dan nilai-nilai luhur perjuangan, sedangkan kekuasaan politik itu adalah pengawal perjuangan. Wa mala harisalahu fahadamuhu lazim. Dan sesuatu perjuangan yang tidak dikawal oleh kekuatan organisasi yang benar, negara yang benar, maka kegagalannya akan menjadi niscaya. Imam Al-Ghazali. Jadi jangan pertentangkan lagi bahwa orang Islam boleh berpolitik dan tidak boleh berpolitik. Boleh di dalam fikih siyasah dan fikih dusturiyah yang kita anut di Indonesia. Yang penting bagaimana kita menjadikan Islam itu dalam satu inklusivitas dan kosmopolitanisme di tengah-tengah bangsa yang sangat beragam, sehingga yang kita perjuangkan sebagai umat Islam seperti sering dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Amin adalah Islam wasatiyah, Islam moderat. Pasti itulah isi buku. Saya belum baca bukunya Pak Kiai Ma'ruf Amin, tapi isi tentang itu pasti ada di dalamnya karena beliau lakukan ini. Meskipun tidak dengan kalimat yang sama dari saya, tapi penampakan kehadiran sosok politisi, sosok negarawan, sosok kiai, sosok ulama seperti Kiai Ma'ruf Amin pasti mencerminkan apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali ini. Akhirnya, saudara sekalian, kehadiran Kiai Ma'ruf Amin di pentas perpolitikan nasional, pentas ormas-ormas besar, di pentas politik kepartaian pernah juga beliau. Itu juga sekarang yang diakhiri untuk sampai saat ini, yaitu di wakil presiden, itu untuk menjawab satu keresahan masyarakat tentang jelimetnya atau tidak sinkronnya perhubungan antara 3 hal yang dikatakan juga oleh Imam Al-Ghazali tentang pentingnya rakyat, ra'iyah, pentingnya pemerintah, umaro, dan pentingnya
ulama atau cendekiawan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ini yang sekarang mungkin sedang terjadi di Indonesia. Fafasadur ra'iyah bifasadil umara. Wa fasadil umara bifasadil ulama. Wa fasadil ulama bihubbil jah wal mal. Kalau engkau lihat rakyat rusak, saling ngantem, saling curi, saling ngadu, saling fitnah, itu karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintahnya tidak konsisten, pemerintahnya korup, pemerintahnya tidak disiplin, pasti rakyatnya rusak. Ini kata Imam Al-Ghazali. Kenapa pemerintah rusak? Wa fasadil umara bi fasadil ulama. Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendekiawannya rusak. Bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Kenapa ulama, cendekiawan, tukang survei, ilmuwan, profesor kok suka membuat pemerintah rusak dengan saran-saran yang sangat destruktif terhadap kehidupan berbangsa dan negara? Kata Imam Al-Ghazali, bihubbil mal wal jah. Karena intelektual, ilmuwan, ulama, surveyor yang sekarang ini mencintai harta benda dan kedudukan sehingga apapun dilakukan. Selamat ulang tahun Kiai Ma'ruf Amin, mudah-mudahan panjang umur terus bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan ya bagaimana pesan dan kesan dari beliau terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, statement dari beliau tadi mewakili kita semua yang ada di sini Bapak Ibu, dan saya percaya, kami berdua percaya bahwa Bapak Ibu memiliki kesan yang luar biasa terhadap Kiai Ma'ruf Amin.